yang berada di tempat ini. Shalom. Shalom dengan salam sejahtera yang sama buat saudara-saudara yang berada di luar tempat ini, mungkin berada di luar negeri, yang sedang dalam perjalanan mengikuti live streaming, yang di rumah-rumah, bahkan yang mungkin sedang berada di rumah sakit. Mari kita mau merasakan atmosfer Tuhan yang sama seperti atmosfer surgawi yang ada di tempat ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita mau satukan hati kita, mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, yang berada di tempat ini, yang berada di luar negeri, yang berada mungkin setengah dalam perjalanan mengikuti live streaming, yang sedang di rumah-rumah, yang berada di rumah sakit, dimanapun kami berada. Kami sangat percaya Tuhan yang sama saat ini sedang ada bersama dengan kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami betul-betul perlu Tuhan. Mari Bapa ambil alih semuanya Tuhan. Ambil alih hidup kami, ambil alih roh kami, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu sore hari ini. Kami tidak mau ibadah yang rutinitas, ibadah yang kewajiban, tapi kami mau saat ini, kami betul-betul berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni pikiran kami, hati kami, apapun itu Tuhan yang membuat kami tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Ampuni kami, layakan kami Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujianmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Amin. Bapak, Engkau prioritas kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama katakan bagian yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, berikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Mari bersama katakan pujian yang terutama. Ya, biar Engkau mengisi hati kami Tuhan di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Dari awal kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, kita berkata yang terutama di dalam hidup ini. Ya, mari katakan dengan segenap hatimu di dalam hidup. Amin. Kami tempatkan Engkau nomor satu di hati kami Tuhan. Nama Yesus. Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup
akan menyembah Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, terima kasih. Di dalam hidup ini yang pria wanita, yang pria menyembah Tuhan, yang wanita terutama di dalam hidup ini. Mari katakan dengan segenap hatimu, yang pria menyembah Tuhan. Kita renungkan kata demi kata dari pujian ini. Terutama di dalam hidup ini. Mari bersama-sama katakan pria dan wanita bersama. Ya, haleluya, haleluya. Saya cinta. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya,
Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih yang terindah. Katakan telah ku terima. Telah ku terima kasih yang terbesar darimu Yesus. Mari katakan, bukan karena kehebatanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Tuhan, katakan Engkau baik. Yes, Engkau baik. Engkau baik. Sungguh baik bagiku. Engkau mulia. Engkau mulia. Engkau mulia. Mulia nama-Mu. Mari yang merasakan kasih Tuhan, nyanyikan dari awal pujian ini. Kasih yang terindah, kayak menang saudara untuk bangkit berdiri. Kasih yang terindah. Mari dengan penuh syukur katakan, telah ku terima. Amin. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Sebab karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebaikanku,
Yesus. Dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Suara kita seperti 1000 orang, amin. Berarti amin. Dahsyat lagi. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara juga yang berada di luar tempat ini. Shalom semuanya. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari saudara angkat 2 tangan, Bu. Ya, mulai goyang-goyangan, kita mau reggae sebentar. Amin. Yuk ikuti irama ini. Semua. Haleluya. Mari ikuti saya. Sepanjang minggu tengok kanan kirinya bagi berkatnya, kasih cipratan berkat profetik, amin. Coba berkat dicurahkan pada sore hari ini dan seterusnya. Haleluya, berkat tercurah. Berikan tepuk tangan dulu yang berikan. Ya, haleluya, berkat tercurah. Curah
tercurah, berkat tercurah, hujan deras, berkat tercurah di atas. Sebentar saudara, saudara kita mau saling memberkati satu dengan yang lain. Angkat dua tangan tinggi-tinggi. Berkat tercurah, hujan deras, berkat tercurah di atas. Sekali lagi saudara, tengok kanan kirimu, anak-anaknya. Berkat tercurah, berkat tercurah, hujan deras, berkat tercurah. Mari katakan dengan imanmu, yes, Yesus terima berkatmu, Yesus anugerahmu, Yesus kembali selamanya. Yes, semua. Berkat tercurah, berkat tercurah, hujan deras, berkat tercurah. Sekali lagi saudara, berkat tercurah, ya. Berkat tercurah, berkat tercurah, hujan deras, berkat tercurah di atas. Mari katakan dengan imanmu, Yesus terima berkatmu, Yesus anugerahmu, Yesus kembali selamanya. Katakan Yesus. Sekali lagi penuh berkatnya kanan kirinya. Kalau belum kasih semangat sore hari ini, amin. Sebab hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan buat kita semua. Tepuk tangan lebih lagi dong saudara. Haleluya. Bersuka. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara. Yang berjiwa muda lebih dahsyat lagi sore hari ini, amin. Amin. Mari bersama katakan dengan saya. Hari ini, ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Tuhan. Tuhan.
sudah siap lagi katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Saling bersuka, bersuka di dalam. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Saling bersuka, bersuka dalam Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali semuanya berjiwa muda di tempat Amin. ini. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Pada sore hari ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu tuntunan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah atas kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapak, bila pujian ini boleh menjadi ungkapan hati kami di tempat ini. Kalau Kau tidak bersama dengan kami tidak mau berjalan tanpa-Mu.
hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu biarlah pesan yang tepat, yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih. Roh Kudus, kuasa-Mu tidak terbatas. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba. Hamba-Mu tidak mau salah berbicara Tuhan. Hamba minta satu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih semuanya Tuhan. Semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka hati kami Yesus. Nyatakan Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu atas kami. Karena kami mau menjadi orang-orang yang diubahkan. Jadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau. Menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Engkau. Lebih lagi di dalam hidup kami. Sehingga kami berjalan di dalam kebenaran dan kebenaran. Dituntun, dipimpin, disertai oleh Engkau. Kami percaya. Saat ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami terima urapan-Mu pada malam hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya mau katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Berapa banyak hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya sebenarnya rindu mengajak saudara untuk masuk lebih dalam lagi di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yuk kita mau membuka saudara. Saya terberkati dengan firman Tuhan. Ya, kita mau belajar di dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang percaya yang memiliki keintiman dekat dengan Tuhan, memiliki di mana kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita anak-anak Tuhan yang mengalami perubahan yang seutuhnya. Amin saudara. Seberapa banyak yang mau berubah? Angkat tangannya. Katakan saya mau berubah. Saudara kekasih, saya sangat terberkati. Kita buka ayatnya yuk, Kolose 3 ayat yang kedua. Di akhir zaman ini Tuhan selalu mengingatkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Tuhan berpesan bagi saudara dan saya. Firman ini pedang bermata dua, buat saudara juga buat saya. Firman ini ditujukan buat saya juga. Di mana Tuhan ingatkan di dalam Kolose 3 ayat 2. Dia berfirman supaya kita anak-anak Tuhan hari-hari ini mari. Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Wow, luar biasa. Saudara, seberapa banyak di tempat ini seringkali mau tidak mau selalu yang ada di dalam pikiran saudara dan saya itu bukan perkara-perkara yang di atas, tapi yang di bumi. Resesi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di dalam gereja, ini selalu menjadi buah pikiran. Namun satu hal anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan ingatkan, mari nak, mulai hari ini bangunlah rohmu, kata Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara apa Tuhan yang di atas? Perkara-perkara yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ingini. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah semua kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Amin. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Kita mau belajar jadi anak Tuhan yang selalu taat, setia. Dan kita boleh selalu di dalam hidup kita, Tuhan, saya mau biarlah hidup saya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Selama Tuhan beri saya kesempatan hidup, saya mau hidup saya untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Seberapa banyak yang mau melayani Tuhan, angkat tangannya. Saya percaya Tuhan selalu beli yang terbaik buat saudara dan saya. Sebab itu anak-anak Tuhan, di tempat ini kita mau juga belajar. Ada satu komitmen di dalam hidup. Tuhan, selama Tuhan beri aku kesempatan hidup, aku mau melayani Tuhan. Amin. Seberapa banyak saudara yang mau mengalami kemenangan di dalam hidup saudara, angkat tangannya.
kita semua pasti rindu mengalami kemenangan. Bagaimana Bu saya mengalami kemenangan di dalam hidup saya? Di dalam hidup, bukan dalam masalah. Hati-hati. Saya tekankan, bagaimana kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, yang mengikuti ibadah, bagaimana saudara dan saya mengalami kemenangan di dalam hidup saudara dan saya. Kita harus tahu bagaimana Bu. Bukan mengalami kemenangan dalam masalah persoalan dalam hidupmu. Kalau ketika kau mengalami proses, ujian, pergumulan dalam hidupmu, engkau pasti ketika kau punya hubungan dengan Tuhan, pasti engkau mengalami kemenangan. Amin. Namun seringkali kemenangan di dalam diri kita ini yang sukar, yang sulit. Kenapa? Karena seringkali kita lebih kedagingan yang lebih kuat. Amin atau amin? Ya, dibanding roh kedagingan kita yang lebih kuat. Makanya hari ini Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Bagaimana saya bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, sedangkan buat kemenangan diri saya aja nggak bisa. Saya maunya dipandang, saya maunya dipuji. Jangan cari kepujian manusia. Jangan cari hal-hal yang ada di bumi. Saya mau dihormati di bumi ini. Tidak, saudara. Carilah penghormatan dari Tuhan. Amin. Belajar anak-anak Tuhan. Kadang segala macam cara dilakukan supaya dia mengalami kepujian dari manusia, saudara. Segala hal cara dibuat supaya mengalami kepujian manusia. Tapi kata Tuhan, maaf, aku tidak akan memuji engkau. Rugi, saudara. Tapi kita mau mencari kepujian yang dari atas. Dari siapa? Dari Tuhan. Bagaimana saya mengalami untuk kepujian dari Tuhan? Hari ini Tuhan, bagaimana saya mengalami kepujian dari Engkau? Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup dewasa di dalam Tuhan. Baik dalam berpikir, bertindak, beribadah. Kita mau dewasa. Amin. Dewasa di dalam Yesus. Dewasa di dalam rohani kita. Jangan seperti anak-anak. Cepat kesinggung. Itu anak-anak apa orang dewasa? Anak-anak. Ada persoalan dikit, kesinggung. Wah, marah. Gak mau ibadah. Gak mau ke gereja. Hati-hati. Itu bukan pikiran orang dewasa. Tapi hari ini saudara Tuhan katakan, nak mari bangun perkara-perkara, pikirkanlah yang di atas bukan yang di bumi. Hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, satu hal yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus di dalam hidup kita, kita bukan siapa-siapa. Tapi ketika ada Yesus di dalam hidup, saya percaya kemenangan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan mau. Tuhan rindu setiap kita anak-anak Tuhan di penabur benih, semua yang mengikuti live streaming hari ini. Bangunlah hubungan intim kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Gampang apa susah? Saat saudara dan saya membangun keintiman dengan Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita mau belajar anak-anak Tuhan. Kita mau belajar fokus sama Tuhan. Baik di dalam doa, baik dalam ibadah, kita mau fokus. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita mau fokus. Pikiranku hanya Tuhan, bukan masalah persoalan yang ada di muka bumi. Aku beribadah, aku fokus saja sama Tuhan, bukan cari penghormatan, penghargaan dari manusia. Ketika kau fokus sama Tuhan, wow, luar biasa. Seringkali saudara ada motivasi yang salah di dalam beribadah, dalam memuji, menyembah Tuhan, di dalam mungkin bergereja. Hati-hati, Tuhan tahu nggak? Dia maha tahu. Anak-anak
ini kita punya Yesus di dalam hidup kita. Kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita yang selalu menyertai dimanapun kita berada. Saat kita beribadah, saat kita memuji, saat kita menyembah Tuhan. Tuhan mau kita fokus. Pujian mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini. Tadi apa? Meninggikan nama Yesus. Saya mau tanya, apa yang terutama di dalam hidup saudara dan saya? Apa yang terutama di dalam hidup saudara dan saya malam hari ini? Kita introspeksi diri kita. Apakah kita mau meninggikan Tuhan Yesus? Apakah kita mau mencari kepujian manusia? Apakah kita mau dihormati manusia dengan melakukan berbagai macam cara supaya kita dihormati oleh manusia? Tidak, saudara. Anak-anak Tuhan yang dewasa, dia hanya cari penghormatan yang dari Tuhan. Bahkan dia berkata, yang terutama di dalam hidupku itu hanya meninggikan nama Yesus. Aku ibadah di penabur benih, aku hanya meninggikan nama Yesus. Bukan mencari meninggikan nama Bulani. Tidak. Saya percaya, saat kita di tempat ini meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, saudara dan saya akan mengalami Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Belajar anak-anak Tuhan. Beribadah jangan tengok kiri kanan. Beribadah jangan berfokus pada hal-hal yang lain, materi, duniawi. Jangan, saudara. Sebab itu kita mau beribadah, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita mau sungguh-sungguh benar-benar fokus sama Tuhan. Ketika kita fokus sama Tuhan dimanapun engkau beribadah, ya, saya percaya engkau akan mengalami Tuhan dalam hidup. Engkau akan mengalami perubahan di dalam hidupmu. Amin. Karena engkau ibadah itu fokusnya cari Tuhan, mengutamakan Tuhan, bukan cari kepujian. Jangan-jangan anak-anak Tuhan di tempat ini dengar baik-baik. Saya tidak bangga dengan 1000 jemaat di tempat ini. Enggak. Tapi saya bangga 5 jemaat, 5-5-nya masuk dalam kerajaan surga. Amin. Walaupun jemaatnya sedikit, saya gak takut. Yang penting jemaat saya bertumbuh, berbuah, berakar, berkualitas. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya gak bangga gedung tempat ibadah yang mewah, yang bagus, enggak. Karena itu gak dibawa ke surga. Yang kita bawa adalah iman kita, roh kita, hidup saudara. Mari anak-anak Tuhan, kita mau lebih lagi membangun keintiman dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalami perubahan di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak yang mau mengalami perubahan dalam hidupmu? Bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Bangun. Banyak orang percaya gak berubah hidupnya, kelakuannya, mulutnya, perkataannya, sikapnya. Kita bisa melihat orang-orang yang tidak berubah di dalam Yesus. 20 tahun, 30 tahun menjadi orang percaya. Dia percaya Tuhan Yesus, dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Gak ada buah-buah. Kita pertanyakan imannya. Amin. Hati-hati. Walaupun saudara baru 2 tahun, 3 tahun mengenal Tuhan, tapi hidupmu ada perubahan. Saya percaya karena saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, dia akan selalu mengalami perubahan di dalam hidupnya, dalam ekonominya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Dia akan mengalami janji-janji Tuhan. Karena Tuhan mengenal setiap hati engkau. Amin, saudara. Mari kita alami perubahan. Kita mau menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, yang hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Lewat apa? Lewat sikap kita. Semakin dewasa, bawa diri saudara dan saya, paksakan diri saudara dan saya untuk kita semakin tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Orang yang selalu tenggelam di dalam hadirat Tuhan, saya percaya hidupnya akan mengalami perubahan. Amin. Yang dia pikirkan bukan yang di bumi, tapi yang di atas. Bagaimana aku
Ini yang harus kita pikirkan. Mari penabur benih anak-anak Tuhan, bawa diri kita, paksakan diri kita, tenggelamkan diri kita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Kita mau lebih lagi mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengalami Yesus di dalam hidup. Itu yang menjadi kerinduan. Seberapa banyak saudara yang mau mengalami Tuhan dalam hidupmu? Angkat tangan. Katakan, aku mau. Amin. Saat kau punya hubungan keintiman dengan Tuhan, itu yang akan menolong saudara dan saya. Proses masalah persoalan boleh ada, tapi ketika engkau mengalami keintiman dengan Tuhan, engkau akan mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan katakan, itu juga yang akan mengubahkan hidupmu. Orang yang intim sama Tuhan, itu berubah hidupnya, kelakuannya, perkataannya, sikapnya. Ada perubahan, mencerminkan Tuhan. Ada kasih, berubah. Tapi saudara, kalau kita melihat orang ini gak ada perubahan, cari penghormatan manusia, ingin disanjung. Hebat dia Patimo. Dia bawa jiwa. Wah, luar biasa. Patimo diurapi Tuhan. Kamu bawa jiwa banyak ke tempat ini. Maaf saudara, saya gak bangga. Patimo bawa jiwa. Tapi jiwa yang belum mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saya mau yang membawa jiwa juga mengalami Tuhan. Bagaimana dia mau bersaksi? Ada kesaksian di dalam hidupnya. Kalau dia tidak mengalami Tuhan. Tapi orang yang mengalami Tuhan pasti ada kesaksian di dalam hidupnya. Ada buah. Amin. Ada buah-buah yang nampak di dalam perkataannya, dalam hidupnya, dalam sikapnya. Ini yang Tuhan ingatkan hari-hari ini anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, mari. Saya mau di tempat ini mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya percaya. Kenapa? Karena kita selalu berdoa intim, mau dekat dengan Tuhan. Kita selalu menyadari Tuhan, aku perlu Tuhan, aku perlu tuntunanmu, aku perlu Tuhan selalu menyertai aku. Amin saudara. Paksakan itu ada di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu hari-hari ini, yang kedua Tuhan katakan, belajar merendahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara mau mengalami kemenangan, belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana? Berlutut, cari Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan, senangkan hati Tuhan. Belajar saudara. Kita menyadari kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sudah ada satu komitmen lagi dalam hidupmu. Saya mau selalu bersaat teduh, duduk tenang, memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang mau saat teduh? Saya mau mengalami tenang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara tenang di dalam hadirat Tuhan, memiliki saat teduh di dalam hidupmu. Keadaan apapun hari-hari ini, masalah proses dalam hidupmu, persoalan pergumulan dalam hidupmu, seberat apapun saudara, keadaan hidupmu, engkau saat ini, ketika kau mengalami punya saat teduh dengan Tuhan Yesus, engkau akan kuat. Amin. Engkau akan bertahan. Bahkan kau akan tahan uji. Engkau akan tahan atas godaan-godaan dunia ini, iming-iming dunia ini. Kenapa? Karena kau punya keintiman dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Engkau tidak mudah digoyahkan oleh apapun, digoda, diiming-iming, di segala macam, diiming-iming pada saudara-saudara tidak akan tergoyahkan. Engkau tetap tahan uji. Tuhan, aku percaya. Aku punya Tuhan Yesus di dalam hidupku. Engkaulah penolong dalam hidupku. Amin.
Engkau yang akan memberikan aku jawaban dan jalan keluar. Anak-anak Tuhan di tempat ini. Orang yang punya saat teduh dengan Tuhan, dia akan alami perjumpaan dengan Tuhan. Angkat tangannya, seberapa banyak yang mau alami perjumpaan dengan Tuhan. Bangun saat teduhmu, jangan males. Ya, perjumpaan dengan Tuhan ada saat kita punya hubungan saat teduh dengan Tuhan. Bangun pagi saudara. Mari kita menjadi pribadi yang tahan uji. Kita mau jadi pribadi yang tidak akan jatuh oleh tantangan apapun di dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak akan jatuh oleh keadaan dunia saat ini. Kenapa? Karena kau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kau punya saat teduh dengan Tuhan. Berbicara dengan tenang dari hati ke hati sama Tuhan. Ada amin saudara? Siap saudara? Siap? Orang-orang yang memiliki keteguhan di dalam Tuhan, imannya itu akan semakin kuat. Gak mudah diiming-iming apapun. Dia tetap berfokus, tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Seringkali ketika kita punya masalah persoalan, kita mudah jatuh. Karena kita tidak punya saat teduh keintiman dengan Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Orang yang punya saat teduh, dia punya keyakinan bahwa di dalam dirinya itu ada Tuhan Yesus sebagai penolong. Amin. Dia tidak takut, dia tidak cemas, dia tidak khawatir, dia tidak gentar dengan keadaan dunia apapun hari-hari ini. Karena dia percaya ada Yesus di dalam hidup dia. Amin. Katakan ada Yesus di dalam hidup saya. Kita harus yakin. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, maka saudara akan yakin di dalam hidupmu ada Tuhan Yesus. Amin. Dialah penolong dalam hidup kita. Jadi kita akan selalu memikirkan perkara-perkara yang bukan di bawah lagi. Bukan masalah persoalan pergumulan dalam hidup kayak kita. Proses, penghormatan, penghargaan dari manusia. Bukan itu yang kita cari. Tapi kita mulai bagaimana Tuhan. Selama aku hidup, aku melayani Tuhan. Selama Tuhan beri aku nafas kehidupan, bagaimana aku mau memberikan hidup aku untuk Engkau. Ada satu komitmen. Kita bersyukur saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini yang masih dipakai Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Amin. Karena jangan salah, banyak orang yang melayani, tapi tidak dipercaya oleh Tuhan. Rugi nggak? Lebih baik kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Amin. Saya sangat tergerak hati saya ketika saya mendengar suara. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan, tapi sesungguhnya bukan menjadi kepercayaan Tuhan. Tapi saudara, seberapa banyak yang mau menjadi kepercayaan Tuhan? Angkat tangan saudara. Kita mau jadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Miliki kerendahan hati. Berfokus hanya kepada Tuhan. Belajar untuk selalu menyenangkan Tuhan. Badai tantangan boleh ada, tapi kita mau tetap tenang. Kenapa tenang? Karena saya punya Yesus di dalam hidup saya. Sebagai penolong, sebagai pembela. Saya punya Yesus dalam hidup saya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang sama saya. Amin. Katakan kiri kananmu yuk, Tuhan gak pernah berhutang. Amin. Ya, Tuhan gak pernah ngutang. Siapa yang suka ngutang? Gak ada yang ngaku, gak apa-apa. Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara dan saya. Dia selalu menepati janjinya. Dia gak pernah meninggalkan saudara. Saudara harus punya keyakinan itu di dalam hidupmu. Kita punya Tuhan di dalam hidupku. Saya punya Yesus di dalam hidup saya. Saya percaya. Dialah Tuhan yang aku sembah. Tuhan yang aku tinggikan. Tuhan yang aku sanjung. Dia tidak pernah berhutang. Pasti Tuhan akan memberkati aku. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini belajar berdiri di atas badai. Seberapa banyak? Yuk, katakan bersama saya mau berdiri di atas badai. Amin. Amin. Ada yang bingung nggak? Bagaimana saya berdiri di atas badai? Dengar baik-baik, saudara. Sekalipun kau menghadapi badai, tantangan, pergumulan dalam hidupmu. Ketika kau intim dekat dengan Tuhan, saya percaya kau pasti berhasil berdiri di atas badai itu.
Buktinya apa, Bu? Saya punya tantangan, punya pergumulan, punya beban berat, punya masalah, punya proses dalam hidup saya. Saya bisa berdiri di atas badai. Saya menghadapinya dengan tenang. Amin. Amin, saudara. Siapa yang punya masalah angkat tangannya? Puji nama Tuhan. Hampir semua angkat tangan. Tapi bagaimana saudara bisa engkau berdiri di atas badai? Di atas tantangan? Di atas masalahmu? Seberapa banyak punya masalah tapi engkau tenang aja. Angkat tangannya. Seberapa banyak kau punya masalah tapi engkau damai aja. Saya percaya. Itulah anak-anak Tuhan. Yang percaya yakin kalau di dalam dirinya ada Tuhan Yesus. Sehingga dia tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Dia tetap fokus, kuat, teguh di dalam Tuhan Yesus. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena orang-orang seperti ini orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia sanggup menghadapi setiap tantangan, masalah, persoalan dalam hidupnya. Enggak lemah, enggak goyah. Tetap dia berdiri di atas masalah badai dalam hidupnya. Dia tetap tenang. Hatinya yang tenang. Ada tantangan, tenang aja. Krisis, wah dagang sepi. Hatinya tenang. Ya, nggak galau saudara. Untuk menghadapi, untuk melakukan, untuk berbuat. Saudara menjadi intim dengan Tuhan. Yang ketiga, belajar disiplin. Katakan disiplin. Siap saudara, disiplin. Bagaimana Bu contohnya saya disiplin untuk memiliki keintiman dengan Tuhan? Bangun pagi saudara. Bangun pagi untuk doa. Setiap pagi jam 5 saya bangun untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Bangun. Disiplin. Setiap jam 5 kita disiplin bangun berdoa. Penabur benih disiplin. Setiap hari 6:30 pasti berdoa. Di rumah doa sudah hadir disiplin. Artinya kita mau tetap. Untuk disiplin gak gampang, susah saudara. Buat kita hidup disiplin untuk berdoa gak gampang. Selalu ada alasan, selalu ada tantangan. Tapi hari ini saya mau komit. Saya mau disiplin bangun saat teduh dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Dengan bangun pagi berdoa. Amin. Seberapa banyak yang mau bangun pagi berdoa? Angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau lakukan di dalam hidup kita. Selain disiplin, kita juga butuh komitmen. Anak-anak Tuhan di tempat ini, komitmen adalah sebuah kekuatan buat kita. Amin. Komitmen adalah sebuah kekuatan buat hidup saudara dan saya. Ketika saya berkata, Tuhan, saya mau komitmen, saya mau melayani Tuhan. Walau ada benturan, walau ada masalah, walau ada gesekan, walau ada perbedaan pendapat. Tuhan, saya mau komitmen untuk melayani Tuhan. Amin. Seberapa banyak saudara yang kita mau lakukan itu? Karena komitmen saudara itu bukan kepada gereja. Komitmen saudara itu bukan kepada saya. Tapi komitmen saudara itu kepada Tuhan. Makanya pikirkanlah perkara yang di atas dengan apa? Komitmen. Ada kekuatan. Saat saya mulai lemah, ada benturan, ada masalah, ada gesekan. Saya gak mau melayani lagi Bulani. Saya gak mau melayani. Gak klik dengan hati saya. Gak ada sama dengan pikiran saya. Bulani gak sepaham dengan saya. Saya gak mau melayani lagi ya. Udah. Lebih baik saya keluar aja dari penabur benih. Hati-hati anak-anak Tuhan. Komitmenmu melayani bukan untuk gereja. Tapi untuk Tuhan. Hati-hati. Saya paling ngeri saudara. Saya paling ngeri. Komitmen saudara. Sekalipun ada perbedaan. Tuhan, saya gak mau digoyahkan dengan perbedaan. Saya tidak mau dengan benturan-benturan yang ada. Saya tetap mau melayani Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tahu hati saya. Karena Tuhan tahu
pelayanan saya bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang mau komitmen menyenangkan melayani, tapi itu menyenangkan hati Tuhan? Puji nama Tuhan ya. Saya percaya penabur benih selalu melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu penabur benih tidak pernah melayani untuk menyenangkan hati Bulani, tapi menyenangkan hati Tuhan. Makanya penabur benih diberkati Tuhan. Amin. Ya, tanamkan itu di dalam hati saudara. Ada satu komitmen. Saya mau melayani. Orang yang memiliki satu komitmen, maka hidupnya akan terus dipelihara oleh Tuhan. Terakhir, semangat 45 saudara kalau terakhir. Selain komitmen saudara, kita juga harus bayar harga. Amin? Apa saudara? Bayar harga. Tadi ketika kita komitmen, ya tidak akan ada lagi di dalam hidup kita untuk meninggalkan tidak ibadah, untuk tidak meninggalkan pelayanan. Ada tantangan, ada gesekan, ada perbedaan pendapat, jalan terus. Maju terus, pantang mundur. Karena saya melayani, komitmen saya bukan melayani gereja, tapi melayani Tuhan. Itulah ciri orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Apa saudara? Jalan terus. Katakan kiri kananmu, jalan terus. Amin. Jalan terus, saudara. Karena di depan kita itu Tuhan Yesus masih akan memimpin, menuntun kita. Tuhan akan menyertai komitmen kita. Mari anak-anak Tuhan. Tuhan akan meningkatkan bagi orang yang komitmen dan mau bayar harga. Puji nama Tuhan. Orang yang komitmen dan bayar harga untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saya percaya engkau akan alami peningkatan di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Engkau akan mengalami peningkatan hari demi hari. Engkau akan mengalami perubahan di dalam rohanimu, semakin meningkat, semakin dewasa. Tuhan supply kehidupanmu, Tuhan berkati kehidupanmu. Dia Allah penyedia bagi hidupmu. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, orang yang memiliki komitmen dan bayar harga kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh mencari hidup, mencari keintiman dengan Tuhan, mau satu dengan Tuhan, hidupnya akan dipromosikan Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang mau dipromosikan Tuhan, angkat tangannya. Dan Tuhan akan memperluas pelayananmu. Tuhan akan memperluas ekonomimu. Tuhan akan membawa pembaharuan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Amin. Itulah saudara anak-anak Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah yang saya katakan berhutang sama kita. Saya bersyukur saudara. Orang yang mau bayar harga, dia akan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mau bayar harga, ada dua hal yang dia terima. Saudara bisa menilai dan bisa melihat. Dia akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena dia punya keintiman, punya saat teduh dengan Tuhan. Perkataannya gak ceplas-ceplos lagi saudara. Dia akan dewasa. Puji nama Tuhan. Ketika dia berbicara, itu bawanya damai banget. Enak banget. Itu saudara. Yang kedua, berkat jasmani. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan, dia akan mengalami berkat kesehatan. Dia akan tenang. Ada badai, ada persoalan, dia tetap tenang. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Ada amin saudara. Dan orang yang punya komitmen dan mau bayar harga, disiplin di dalam Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Tuhan pasti akan hidupmu diperbesar oleh Tuhan. Amin. Pasti akan diperkuat oleh Tuhan. Hari semakin hari hidupmu akan diperkuat oleh Tuhan. Ada amin saudara? Hidupmu akan diperluas oleh Tuhan. Semakin dipromosikan oleh Tuhan. Kapasitas saudara akan diperbesar oleh Tuhan.
Seberapa banyak yang mau terima angkat tangannya? Oleh sebab itu mari anak-anak Tuhan, saya percaya di tempat ini kita jangan berharap untuk bisa bertumbuh, jangan berharap untuk kita bisa berkembang dewasa di dalam Tuhan tanpa harus bayar harga. Amin. Saudara, untuk bertumbuh, berkembang harus ada bayar harga. Apa bayar harga? Komitmen, disiplin dalam hidup untuk lebih lagi intim dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sudah tidak lagi memikirkan hal-hal dunia, sudah tidak akan memikirkan hal-hal yang ada di bumi. Yang ada di pikirannya, bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita mau melangkah, kita mau berjalan sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya kalau kita ada satu komitmen Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan aku, dimanapun aku berada, yang paling penting Tuhan, aku tidak melihat hal-hal duniawi, tapi aku melihat perkara-perkara yang di atas. Kita bisa melihat, saudara, kalau ini saudara lakukan, kerjakan dalam hidup. Ketika saudara dan saya punya keintiman dengan Tuhan, saudara mengalami Tuhan dan Tuhan berbicara kepada saudara. Ada persoalan, Tuhan bilang di dalam hatimu. Roh Kudus berkata, nak, kamu begini. Ada tuntunan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kasih kekuatan, kasih penghiburan, kasih pertolongan. Jalan-jalan dibukakan buat Tuhan. Kuncinya utamakan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Alami Tuhan dalam hidup. Saudara dengar baik-baik, saudara. Ketika kita mau, kalau saudara tidak ada satu komitmen, disiplin, bayar harga di dalam hidupmu, saudara dengar baik-baik. Mau pindah-pindah gereja pun pasti akan terlihat engkau bertumbuh, berkembang atau enggak. Hati-hati. Tapi ketika kita satu ada komitmen bayar harga, disiplin dalam hidupku, ketika aku beribadah hanya untuk memuliakan nama Tuhan, aku akan mengalami perubahan dalam hidup. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan dalam hidup kita. Tuhan tahu hati saudara. Karena Tuhan melihat apa? Tuhan melihat apa, nak? Tuhan katakan, aku melihat apa, nak? Saya bilang, aduh Tuhan, kaget banget. Ketika saya mendengar, ketika saya berdoa, nak, aku melihat hati. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan selalu melihat hatiku. Saya jujur saudara sama saudara. Saya nggak bangga saya punya gelar dokter. Saya di grup yang teman-teman saya yang waktu sama saya wisuda. Saya katakan, saya tidak bangga saya punya gelar dokter HC. Saya nggak bangga. Karena saya tidak cari kepujian dari manusia. Tapi gelar saya itu promosi dari Tuhan. Saya percaya itu. Karena saya punya keintiman dengan Tuhan. Tapi saya nggak bangga dengan gelar itu. Tapi saya bangga saudara ketika Tuhan mengurapi saya. Amin. Karena saya butuh pengurapan Tuhan. Tanpa pengurapan Tuhan semuanya, gelar apapun gak ada berarti buat saya. Yang saya butuhkan itu pengurapan yang dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan, nah aku melihat hatimu. 2 hari saya berturut-turut saya mimpi saudara. Selesai saya di wisuda, saya terus mimpi, saya terus belum tidur karena saya habis berdoa. Saya dengar suara Tuhan katakan, nah, gelarmu yang terpenting buat engkau adalah urapanku, kata Tuhan. Saya nangis saudara sama Tuhan. Saya gak perlu gelar saya dokter. Saya gak perlu gelar saya pendeta. Saya gak perlu gelar saya apapun. Tapi saya perlu urapan Tuhan turun buat saya. Hidup saya jadi berkat dimanapun saya berada. Amin. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saudara, itu yang saya cari. Bukan cari yang di bumi.
Yang ada cari penghormatan, tidak. Tapi saya cari urapan Tuhan. Seringkali tanpa kita sadar, saudara, kita gak mau bayar harga, tidak mau disiplin, tidak mau komitmen. Matikan itu di dalam kedagingan kita. Kita mau membangun roh kita, kita mau buka mata hati kita. Kita jangan mau menjadi orang yang benar, merasa hebat, merasa wah. Mari uji diri kita. Jangan jadi orang benar. Katakan kiri kanan. Jangan jadi orang benar. Tapi jadilah orang yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Orang yang hidup di dalam kebenaran, hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan. Gak ada di dalam hatinya, gak ada di dalam pikirannya, gak ada hal-hal yang negatif dan jelek. Gak ada niat-niat yang tidak baik. Tahu gak baik gak akan dia lakukan. Tahu ini gak baik gak akan dia kerjakan. Itulah orang benar. Jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau belajar. Saya mau belajar. Saya sering kali ngobrol sama suami saya. Saya selalu bilang sama Pak Yusuf, saya gak mau mikirin hal-hal yang ada di dunia ini. Hanya satu, Pak Yusuf, yang aku pikirkan itu bagaimana hidup aku berubah di dalam Tuhan. Bagaimana aku mengalami kehidupan hidup di dalam kebenaran. Gak usah dipikirin. Ada ini, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan. Gak usah dipikirin. Yang paling penting kita hidup tenang, intim dekat dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Karena penerang abadi saya itu Tuhan Yesus. Saya gak mau pusing. Orang ngomongin kita, ngejelekin kita, silakan. Tapi saya hanya mau introspeksi diri saya. Bagaimana saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Pak Yusuf, saya hanya satu tujuan saya. Bagaimana saya hidup benar, berubah di hadapan Tuhan. Karena suatu saat Tuhan panggil saya pulang, Tuhan akan melihat apakah saya menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan atau tidak. Apakah saya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saya tetap mengucap syukur dan saya tetap berkata, Tuhan, berapapun harganya, saya tetap akan bayar harga. Saya tetap melayani. Saya tetap mengutamakan Tuhan. Saya tetap memberikan hidup saya buat Tuhan. Amin. Mari kita mau komitmen mulai hari ini. Kita mau mengalami peningkatan hari-hari di dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Siap Bapak Ibu? Kita untuk menang atas diri kita sendiri. Firman Tuhan saya katakan, menang atas diri kita sendiri, bukan menang atas persoalan masalahmu. Kita bangga kalau kita menang atas masalah kita. Tapi yang paling kita bangga ketika saya menang atas diri kayak saya sendiri. Apa menang atas diri saya? Saya tidak mencari penghormatan manusia. Saya tidak mencari penghargaan manusia. Saya tidak mencari kepujian manusia. Yang saya cari kepujian dari Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu yang saya cari. Sebab itu hari ini saya mau menang atas diri saya sendiri. Saya mau komitmen, saya mau disiplin, saya mau bayar harga, mau lebih intim, dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Karena saya percaya di dalam hidup saya ada Tuhan Yesus. Tuhanlah pembela dalam hidup. Tuhanlah penolong dalam hidup. Belajar untuk menaklukkan diri sendiri itu memang sulit. Tapi kita mau belajar, kendalikan hati
hati kita, pikiran kita, perkataan kita, kita kendalikan. Lakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saya tadi ketika berdoa, Tuhan ingatkan saudara, mari saudara itu tundukkan kepala. Tuhan katakan, Tuhan melihat bukan orang yang suka baca firman Tuhan tapi tidak mengalami perubahan. Tapi Tuhan mau engkau baca firman Tuhan tapi kau mengerti isi dari firman Tuhan dan kau kerjakan dalam hidup. Itu yang Tuhan mau. Itu yang harus kita bangun. Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Menang bukan untuk diri sendiri saja. Kita perlu berjuang. Memang sulit. Tapi selidiki hatiku ya Tuhan. Kita mau minta selidiki hatiku Bapa. Hari ini saudara, mari buka satu komitmen di dalam diri saudara dan saya. Kita mau komitmen sama Tuhan. Saya mau intim dekat dengan Engkau Tuhan. Saya mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Saya mau hidup, saya memuliakan nama Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, ada pergumulan. Karena saya percaya, saat saya punya keintiman dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong saya. Mari saudara di tempat ini setiap pribadi berdoa. Percayalah Yesus ada di dalam hidupmu. Tuhan ada di dalam hatimu. Mari kita mau memiliki sikap yang terus memandang, mengasihi, bahkan mencintai hanya kepada Tuhan. Hidup di dalam Dia. Hari ini saudara, firman Tuhan sudah kau dengar. Jangan bangga diri dulu. Apa yang sudah kita lakukan berbuat. Tapi banggalah karena ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya, yang sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Sebab itu ada satu komitmen di dalam hidupmu anak-anak Tuhan. Mulai hari ini saudara mau lebih lagi sungguh-sungguh di dalam pengiringan pada Tuhan. Miliki kedewasaan di dalam Tuhan. Mari saudara, Tuhan mau saudara dan saya hidup disiplin, hidup komitmen, hidup bayar harga. Mari kita mau berdoa. Bapa, aku mau melakukan lebih lagi di dalam Engkau. Aku mau bangun pagi untuk berdoa, untuk bersaat teduh. Aku mau komitmen melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan cinta Tuhan. Bukan karena manusia. Aku mau bayar harga Tuhan untuk lebih lagi, untuk melekat, untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Aku mau hidupku selalu berkenan di hati-Mu Bapa. Aku mau hidupku selalu berkenan kepadamu Tuhan. Mari setiap pribadi katakan, pakai aku Tuhan. Mari setiap pribadi mau berkata, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan selama aku masih hidup. Selama aku masih ada. Selama Tuhan beri aku kesempatan, pakai aku Tuhan. Ketika kau mau membuka hatimu, jangan pandang gereja, jangan pandang hamba-Mu, tapi pandang Tuhan. Pandanglah di dalam dirimu, bahwa kemenangan itu ada di dalam kehidupanmu, bahwa engkau siap untuk menjadi alat-alat kepercayaan Tuhan yang dapat dipercaya. Kembali saya mau ingatkan,
Banyak orang yang melayani, tapi tidak dipercaya oleh Tuhan. Tapi hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini saya percaya, saudara dan saya orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Menjadi alat kepercayaan Tuhan. Memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau taat setia untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mau angkat satu pujian. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika engkau bisa menang mengatasi dirimu sendiri, maka engkau akan menang atas pergumulan dalam hidupmu. Alami kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Mujizat supranatural, kuasa Allah Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Hari ini ada satu komitmen, disiplin dan layanan. Selama aku mau hidup, aku mau melayani Tuhan. Mari saudara, biarlah pujian ini keluar dari hatimu. Kalau engkau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, bukan hanya di bumi, bukan terikat di bumi, tapi di surga pun engkau akan terikat. Haleluya. Mari sama-sama mau katakan melayani. Lebih sungguh. Mari kita mau terus melayani. Kita mau terus beribadah. Kita mau terus bersaat teduh memiliki keintiman dengan Tuhan. Lebih sungguh. Bangkitkan manusia roh saudara dan saya. Apakah saudara mau membangun? Seberapa banyak yang mau komitmen kepada Tuhan, mau melayani? Selama Tuhan beri kesempatan buat engkau, selama kau masih ada di bumi ini, kita mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang saudara mau, tapi yang Tuhan mau. Melayani. Lebih sungguh. Mari berikan hatimu kepada Tuhan Yesus. Amin. Melayani. Yes, lebih Tuhan melihat hatimu hari ini. Tuhan tahu kedalaman hatimu. Jika kau memiliki hati untuk melayani, lakukan di dalam hidupmu. Jangan lihat sekelilingmu, jangan lihat keadaanmu. Pandang Tuhan, pandang Yesus. Mengasihi. Seberapa banyak yang mau mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Lebih sungguh. Haleluya. Yesus. Berfokus kepadamu Tuhan.
perlu Tuhan. Kami perlu tangan-Mu yang selalu menuntun kami. Kami perlu tangan-Mu yang selalu membimbing kami, mengarahkan setiap hidup kami, agar kami hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Bukan hidup membenarkan diri kami. Diri kami lah yang paling benar. Diri kami lah paling kuat, paling hebat. Bukan itu yang kami cari, Tuhan. Tapi kami mau hidup di dalam kebenaran firman. Karena firman-Mu kekuatan di dalam hidup kami, saum bagi jiwa kami. Firman-Mu yang menuntun membawa kami di dalam kemuliaan. Dan kami akan mengalami kuasa supranatural dalam hidup. Kami mengalami kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan, keajaiban, mujizat. Kami akan alami setiap hari dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi bawa terus hati kami untuk selalu fokus memandang Tuhan dan mengutamakan Tuhan, intim dekat dengan Tuhan, mau bayar harga, memiliki saat teduh bersama dengan Engkau, supaya kami mengalami Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh dapat bersaksi untuk kemuliaan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, berkati setiap jemaat-jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada hamba ini. Ya, terima kasih buat Ibu berkata ini. Mari kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh menguatkan kami Tuhan. Dan kami mau belajar mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Ajar kami memberikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan yang bertugas persembahan. Bapak Husir. Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan dan beriku. Kali lagi saudara katakan, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga yang sudah membuat persembahan bisa bertepuk tangan seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kasih-Mu yang menyelamatkan dan beriku. Mari bersama-sama katakan untuk Tuhan. Kini aku persembahkan apa yang aku miliki. Dengan hati murah diberi dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu mari katakan bersama-sama, kini ku persembahkan. Persembahkan dengan hormatku. Mama Hendra akan berdoa syafaatnya. Sungguh Bapa, inilah hati kami yang kami boleh persembahkan untuk-Mu.
Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan dekat dengan-Mu. Kami ingin selalu bertemu dengan-Mu setiap saat Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Hidup kami boleh persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Jadikan kami tanah-tanah hati yang bijak, yang mau dibajak oleh firman-Mu Tuhan, supaya hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, Engkau menolong bangsa ini, mengcover bangsa ini, melewati setiap krisis ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, yang semakin hari semakin tidak menentu Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau membela Indonesia, Engkau melewatkan segala persoalan yang terjadi di negara kami, sehingga negeri ini boleh tetap ada sebagaimana ada. Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu atas bangsa ini, sehingga krisis boleh lewat. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia boleh dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali yang akan berlangsung tanggal 15-16 Tuhan. Kami percaya semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Indonesia boleh menjadi contoh di tengah dunia yang semakin terpuruk, di tengah-tengah situasi perekonomian yang semakin lama semakin tidak menentu. Kami percaya Indonesia boleh menjadi sorotan dunia, karena Indonesia terus kami doakan terus. Kami tetap berdoa, kami tetap percaya di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, Indonesia terus mengalami kemajuan, terobosan-terobosan baru dalam ekonomi. Kami sungguh bersyukur Bapak bahwa Engkau terus menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan atas bangsa ini Engkau lindungi Tuhan dari setiap mara bahaya, dari setiap ancaman maupun dari segala bentuk sakit penyakit yang akhir-akhir ini makin terus meningkat Tuhan. COVID, kami percaya Tuhan Kau lewati, Kau lalui dari negeri kami, bangsa kami, sehingga COVID boleh hancur dan punah di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap bencana-bencana alam yang terjadi atas agenda-Mu Tuhan, biarlah Kau lalui semuanya Tuhan. Kau tetap jaga, lindungi setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Tuhan tetap lindungi Tuhan, bentengi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap apa yang Tuhan boleh kerjakan. Terima kasih juga untuk apa yang Tuhan sudah tolong kami. Setiap hari kami melihat pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Lani beserta Pak Yusuf. Kau berkati GKKI Pemulihan. Oh Tuhan, ungkapkan urapan-urapan baru, kuasa-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Kami percaya di bawah tangan hamba-Mu Tuhan, GKKI diberkati Tuhan. GKKI boleh mengalami perkembangan pesat, dan kami percaya Kau tambahkan umat-umat yang baru, jiwa-jiwa yang baru Kau tambahkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kerinduan kami untuk mempunyai tempat ibadah Tuhan adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kerinduan kami dapat terwujud Tuhan. Dan kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja. Engkau menggerakkan setiap orang-orang untuk memberikan persembahan ataupun dana-dana untuk pembangunan pekerjaan pelayanan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf terus dalam keluarganya, rumah tangganya. Tuhan berkati dalam pelayanannya, anak cucu mantunya diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mau mengangkat kedua tangan kita.
Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Bapa Surgawi. Aku percaya Tuhan hadir di tempat ini. Engkau melawat kami. Engkau menjamah setiap kami yang ibadah sore hari ini, di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kau Allahku yang dahsyat. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang penuh kasih. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada. Saat kami membutuhkan pun Tuhan selalu ada. Bapa Surgawi, ini ibadah kami. Kami bawa korban syukur kami ke hadirat-Mu. Dengan pujian penyembahan kami. Biar boleh menjadi dupa yang harum. Boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena hanya ini yang dapat kami persembahkan. Ampuni segala kekurangan kami. Tuhan ampuni. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Yang sakit didatang ke tempat ini maupun di rumah-rumah yang terbaring, di rumah sakit yang mengikuti live streaming. Aku percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan jamah. Jadi sembuh sekarang juga dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Sebab kuasa-Mu tidak terbatas Bapa. Lawatan Allah terjadi. Pemulihan, kesembuhan, kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, setiap kami akan mengalami berkat Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaan, pelayananmu. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan mencurahkan minyak, anggur, gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerimanya. Sehingga buli-buli kami, lumbung-lumbung kami dipenuhkan oleh Engkau Tuhan. Kami tidak berhemat, tidak kekurangan. Kami berkelimpahan sebab Tuhan memberkati kami. Bahkan kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai kami. Bahkan apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sebab kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, melindungi, menudungi, membungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Sehingga panah-panah api si jahat, bahkan Tuhan virus-virus COVID, sakit penyakit tidak dapat mendekat pada kami dan keluarga kami. Sebab ada tangan Tuhan yang melindungi kami. Ada tangan Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya itu malam hari ini kami sudah menerimanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami sangat percaya itu Tuhan. Kami diberkati dengan kelimpahan. Berkati dengan damai, sejahtera, sukacita. Tuhan yang mempromosikan kami, memperluas daerah ekonomi kami, pelayanan kami, memperluas usaha kami di dalam nama Yesus, bisnis kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming Tuhan. Aku percaya malapetaka, sakit penyakit sehingga tidak dapat meninggal, tidak dapat mendekat pada saudara. Kesakitan sekalipun tidak menimpa aku dan keluargaku, sebab kami ditutupi, dilindungi oleh Allah. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, sehingga ketakutan tidak menimpa aku. Sehingga ketakutan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat-berkat. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.